Betul ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslika Anindya Putri, kelas AK708, NIM 250301020585. Pada video ini akan memaparkan terkait jurnal berjudul CAPM, Indeks Tunggal dan Trainer sebagai analisis portofolio pada saham syariah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester analisis sekuritas dan portofolio. Baik, jurnal CAPM, Indeks Tunggal dan Trainer sebagai analisis portofolio pada saham syariah ditulis oleh Eri Indah Setiawati dan Husnul Rashidah dari Institut Agama Islam Negeri Kudus pada tahun 2021. Penelitian ini membahas pembentukan portofolio optimal pada saham yang tergabung dalam Indonesia Syariah Stock Index atau ISSI. Pada video ini, pembahasan meliputi A. Objek penelitian, B. Masalah penelitian, C. Tujuan penelitian, D. Metode penelitian, dan E. Hasil penelitian. Baik, untuk pembahasan yang pertama, yaitu terkait objek penelitian. Objek penelitian adalah saham-saham yang termasuk dalam Indonesian Sharia Stock Index atau ISSI yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2016 sampai 2020. Alasan mengambil objek indeks saham syariah Indonesia ini untuk memberikan peluang return maksimal yang didapatkan investor dalam berinvestasi di pasar modal syariah. Karena tingginya minat kaum milenial untuk berinvestasi di pasar modal syariah. Data sekunder yang data sekunder yang akses dari www.idx.co.id dan juga https www.bi.go.id. Populasi terdiri dari 207 saham syariah dengan 136 saham dipilih sebagai sampel menggunakan metode Slovin untuk memastikan representativitas data. Sampel penelitian meliputi di sektor pertanian ada 4 saham, di sektor pertambangan ada 12 saham, sektor industri dasar dan kimia ada 20 saham, sektor industri ada 12 saham, sektor barang konsumsi ada 16 saham, sektor properti ada 26 saham, sektor infrastruktur ada 12 saham, sektor keuangan ada 1 saham, sektor perdagangan ada 33 saham. Jadi dengan total 136 saham sebagai objek penelitian. Selanjutnya, masalah penelitian yang dibahas dalam paper ini antara lain bagaimana membentuk portofolio saham optimal yang dapat memberikan return tinggi atau optimal dengan risiko minimal pada saham syariah di ISSI. Selain itu, penelitian juga berupaya menganalisis kinerja portofolio yang terbentuk serta melihat bagaimana keputusan investasi dibuat melalui 2 pendekatan analisis, yaitu model indeks tunggal dan Capital Asset Pricing Model atau CAPM. Juga menghitung model CAPM dalam menentukan harga saham yang undervalued atau overvalued untuk mengambil sebuah keputusan investasi. Di samping itu, penggunaan Trainer Index dimaksudkan untuk mengukur kualitas performa portofolio berdasarkan risiko sistematis yang ditanggung. Baik, selanjutnya yang ketiga membahas mengenai tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini dirumuskan secara komprehensif untuk memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam bidang analisis sekuritas dan portofolio. Yang pertama,
penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi dan menentukan kombinasi saham-saham syariah yang dapat membentuk portofolio optimal berdasarkan model indeks tunggal dengan pendekatan excess return to beta atau IRB. Kemudian yang kedua, penelitian ini bertujuan untuk menghitung dan menganalisis tingkat return expectation dan risiko portofolio yang terbentuk, sehingga dapat diketahui efisiensi diversifikasi yang dihasilkan. Kemudian yang ketiga, penelitian bertujuan untuk menguji kelayakan investasi masing-masing saham dengan menggunakan pendekatan CAPM guna mengidentifikasi saham yang tergolong undervalue maupun overvalue berdasarkan perbandingan antara return aktual dan return yang disyaratkan pasar. Kemudian yang keempat, penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi kinerja portofolio yang optimal dengan menggunakan trainer index sebagai alat ukur yang mempertimbangkan risiko sistematis beta dalam menilai performa investasi. Baik, kemudian selanjutnya yang keempat adalah metode penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan metode pendekatan kuantitatif. Nah, berikut merupakan langkah analisisnya yang meliputi pengumpulan data harga saham harian selama periode 2016 sampai 2020 untuk saham ISSI, kemudian menghitung return aktual setiap saham, kemudian mengaplikasikan single index model, yaitu model yang mempertimbangkan hubungan antara return saham dengan return pasar sebagai variabel tunggal dalam menjelaskan return saham. Kemudian menggunakan CAPM untuk menghitung tingkat return yang diharapkan berdasarkan risiko sistematis beta. Dan menggabungkan kedua model untuk membentuk portofolio optimal serta membandingkan hasil risiko dan return portofolio yang terbentuk. Sedangkan untuk teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah studi dokumentasi. Data yang digunakan merupakan data sekunder, yaitu data closing price saham yang terdapat di Bursa Efek Indonesia melalui www.idx.co.id pada periode 2016 sampai 2020. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya adalah hasil penelitian dari yang sudah dipaparkan sebelumnya. Pada pembahasan kali ini kita akan melihat bagaimana hasil penelitian pada jurnal tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 136 saham sampel, sebanyak 54 saham memenuhi kriteria sebagai pembentuk portofolio optimal berdasarkan model indeks tunggal. Penentuan ini didasarkan pada nilai excess return to beta atau ERB yang lebih besar dari nilai cut-off rate atau CI, sehingga saham-saham tersebut dianggap layak untuk dimasukkan dalam kombinasi portofolio. Portofolio optimal yang terbentuk menghasilkan tingkat return expectation sebesar 21,95% dengan tingkat risiko portofolio sebesar 10,49%. Hasil ini menunjukkan bahwa diversifikasi melalui model indeks tunggal mampu mengurangi risiko, tidak sistematis, sekaligus tetap memberikan tingkat pengembalian yang relatif tinggi bagi investor. Nah, di samping ini, merupakan sektor yang termasuk dalam 54 saham pembentuk portofolio optimal, meliputi pertanian sebanyak 1 saham, tambang sebanyak 4 saham, industri dasar dan kimia sebanyak 7 saham, pada sektor industri sebanyak 4 saham, pada sektor barang konsumsi sebanyak 4 saham, pada sektor properti, real estate, konstruksi bangunan sebanyak 15 saham, pada sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi sebanyak 6 saham, pada sektor perdagangan, jasa investasi sebanyak 13 saham.
Kemudian, melalui pendekatan Capital Asset Pricing Model atau CAPM, penelitian menemukan bahwa sebanyak 65 saham tergolong under value karena memiliki return aktual lebih tinggi dibandingkan return yang diharapkan. Kemudian berdasarkan beta dan risiko pasar. Nah, sementara itu, 70 saham lainnya tergolong overvalue karena return aktualnya berada di bawah return yang disyaratkan oleh pasar. Temuan ini memberikan implikasi strategis bahwa investor sebaiknya mempertimbangkan pembelian saham undervalue dan menghindari atau menjual saham yang overvalue untuk memaksimalkan keuntungan investasi. Evaluasi kinerja portofolio menggunakan trainer index menunjukkan bahwa saham PTSP memiliki nilai indeks tertinggi, yang berarti saham tersebut mampu memberikan return paling optimal relatif terhadap risiko sistematis yang ditanggung. Hal ini menegaskan bahwa pengukuran kinerja berbasis risiko sistematis sangat penting dalam menilai efektivitas suatu portofolio. Baiklah, secara keseluruhan, hasil penelitian mengindikasikan bahwa kombinasi penggunaan model indeks tunggal, CAPM, dan trainer index memberikan pendekatan analisis yang komprehensif dalam pembentukan dan evaluasi portofolio saham syariah. Pendekatan multimodel ini membantu investor dalam mengambil keputusan investasi yang lebih rasional, lebih terukur, dan berbasis analisis kuantitatif yang sistematis. Baik, sekian pemaparan video yang membahas terkait jurnal berjudul CAPM, Indeks Tunggal dan Trainer sebagai analisis portofolio pada saham syariah. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.